Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan guna dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita yang insya Allah dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun bagi orang lain di sekitar kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Langsung saja kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Tamsri selaku pemateri pertama, dan sebentar akan ada saudari Yusliana selaku pemateri kedua. Baik, materi kami pada sore hari ini yaitu tentang arbitrase internasional. Pertama, pengertian arbitrase internasional. Menurut H. Prayatna Abdur Rashid, arbitrase ialah sebuah proses pemeriksaan suatu sengketa, yaitu dilakukan secara yudisial oleh beberapa pihak yang bersengketa satu sama lain. Pemecahan masalah dari sengketa akan bergantung pada bukti-bukti berasal dari pengajuan kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Pada umumnya dapat diterima bahwa arbitrase disebut internasional kalau kewarganegaraan pihak-pihak berbeda atau domisili atau tempat tinggal nyata. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini dilakukan menurut peraturan dan acara dan dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang arbitrase menganut asas teori teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang arbitrase telah ditentukan sebagai berikut. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, menurut frasa di luar wilayah hukum Republik Indonesia tersebut, seluruh putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Republik Indonesia kedudukannya menjadi putusan arbitrase internasional, sehingga dalam pelaksanaannya merujuk kepada ketentuan dalam pasal 65 sampai pasal 69 Undang-Undang arbitrase. Kemudian asas-asas arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan dalam putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan adalah putusan arbitrase internasional yang terkandung dalam pasal 66 Undang-Undang arbitrase. Hal ini yang perlu diperhatikan agar suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan oleh
dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, yaitu yang pertama, asas putusan arbitrase internasional berkekuatan hukum tetap. Putusan arbitrase yang diajukan pemohon, pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia haruslah putusan arbitrase internasional yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak sedang diajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat putusan arbitrase dikeluarkan. Kemudian berikutnya asas resiprositas. Asas ini tercermin pada pasal 66 huruf A Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kemudian putusan terbatas sepanjang sengketa dagang. Nah, putusan arbitrase internasional dapat diakui secara serta dapat dilaksanakan terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Menurut penjelasan pasal 66 huruf B Undang-Undang Arbitrase, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian yang terakhir, asas ketertiban umum, yaitu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia hanya terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum. Jika ketentuan arbitrase internasional dimintakan eksekusinya di Indonesia, yang menjadi patokan untuk menilai apakah putusan bertentangan dengan ketertiban umum harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum negara Indonesia, bukan nilai-nilai ketertiban umum yang terdapat di negara lain di mana putusan dijatuhkan. Kemudian berikutnya mengenai prinsip-prinsip arbitrase internasional. Prinsip-prinsip dan batas-batas pilihan hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang saling bersengketa adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip partijautonomie. Menurut prinsip ini, pihak yang merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Kemudian prinsip bona fide merupakan suatu pilihan hukum harus didasarkan etikat baik yang bertujuan kepastian perlindungan yang adil dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi dari perjanjian ini. Kemudian prinsip real connection merupakan sistem hukum yang mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak dituduhkan atau didasarkan pada sistem hukum yang dipilih. Kemudian larangan penyeludupan hukum merupakan pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum kehendak tidak menggunakan kebebasan itu dengan tujuan sewenang-wenang demi keuntungan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, prinsip ketertiban umum merupakan pilihan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Maksudnya adalah tidak akan bertentangan sendi-sendi asasi hukum yang ada di masyarakat dan para hakim yang akan menjadi sengketa, bahwa ketertiban umum merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Selebihnya akan dijelaskan
oleh pemateri kedua, yaitu kepada Saudari Yusliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusliana, saya dari kelas MUB semester 4. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya sebagai kelompok 7 akan menjelaskan tentang arbitrase internasional pada poin D, E, dan F. Pada poin D, yaitu prosedur penggunaan arbitrase internasional. Berkenaan dengan prosedur penggunaan arbitrase nasional adalah sebagai berikut, yaitu adanya pengajuan permintaan yang diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada sekretariat arbitrase. Kedua, melewati kesekretariatan dengan mengirimkan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban. Ketiga, adanya jawaban tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan, harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan dan penunjukan. Keempat, adanya counterclaim. Jika tergugat ingin sekaligus mengajukan sanggahan dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirimkan sanggahan kepada sekretariat. Kelima, adanya pemeriksaan perkara oleh hakim arbitrase dan dapat dilakukan dengan segera para pihak memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendahuluan. Keenam, adanya pemeriksaan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan para pihak. Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditandatangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh sekretariat. Kemudian pada poin E, yaitu proses penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional demi mencapai keadilan hukum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin populer di kalangan pengusaha. Salah satu contoh untuk menyelesaikan proses dari badan arbitrase adalah dengan negosiasi sebagai sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Mr. Nair berpendapat dalam pekerjaan pendahuluan dapat menghasilkan fakta-fakta dari tujuan bersama para pihak yang memungkinkan dari itu tentang final draft dan juga adanya pertukaran nota. Hal ini akan memberikan peranan yang sangat penting ketika salah satu pihak dalam sengketa tersebut harus menghadirkan bukti-bukti untuk dijadikan bahan-bahan gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan. Bukti-bukti ini akan menjadi parameter dari proses penyelesaian sengketa yang akan digunakan di badan internasional. Tentang bukti yang akan diajukan ini juga bergantung dari wawasan dan keprofesionalan dari arbiter. Makin ia paham dan mengerti tentang seluk-beluk prosedur penyelesaian secara arbitrase, maka kemungkinan meraih kemenangan terbuka lebar. Ada 5 teori yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pihak. Jika di dalam kontrak tersebut para pihak tidak dapat menggunakan dan tidak menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, kelima teori itu adalah lex loci contractus, kedua lex fori, ketiga lex traicitai, keempat the most characteristic connection, dan terakhir the proper law. Kemudian pada poin F, manfaat arbitrase internasional, yaitu pertama, tidak akan ada badan peradilan internasional yang dapat mengadili sengketa yang bertaraf internasional. Kedua, penyelesaian lewat jalur arbitrase bersifat lebih cepat dan murah. Ketiga, dengan jalur arbitrase dapat terhindarkan dari efek negatif suatu publikasi. Hal ini sangat penting sehubungan dengan sifat konfidensi dari pertimbangan-pertimbangan arbiter dalam memutuskan perkara.
Keempat, akan lebih terhindar dari hukum nasional yang terlalu berbelit-belit dan akan menyulitkan dari para pihak yang bersengketa. Kelima, akan terjadi kebebasan dari hakim yang bersifat nasional. Keenam, dapat terhindarkan dari forum shopping, yaitu cara pemulihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak yang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Ketujuh, dapat dicegah pengadilan ganda terhadap kasus yang sama. Hal ini timbul dari perbedaan penafsiran dari para pihak. Itulah yang sempat saya paparkan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.